Perkenalkan, nama aku Fadia Rizka Cahyani dari kelas E8. Dan aku akan mencontohkan biografi tentang Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri. Dia Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri atau lebih sering dikenal dengan Megawati Soekarno Putri, merupakan presiden wanita pertama Indonesia yang menjabat dari 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Beliau merupakan anak kedua dari pasangan presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Fatmawati. Megawati Soekarno Putri lahir di Yogyakarta 23 Januari 1947. Kisah pernikahan Mega cukup panjang. Dia menikah 3 kali dalam usia terbilang muda. Pernikahan pertama pada tahun 1968 dalam usia 21 tahun dengan seorang pilot Letnan 1 Surindra Sudjarso. Dari pernikahannya ini dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Rizky Pratama dan Muhammad Prananda Prabowo. Tapi sayang, suaminya gugur saat menjalankan tugas. Mega kembali menikah dengan seorang diplomat asal Mesir bernama Hasan Gamal Ahmad Hasan pada 1972 dalam usia 25 tahun. Pernikahan ini tidak bertahan lama dan tidak memiliki anak. Pada tahun 1973, usia 26 tahun, Mega kembali menikah dengan Taufik Ki Emas dan dari pernikahannya ini dikaruniai 1 orang anak perempuan, Puan Maharani. Mega kecil terbilang istimewa. Hidupnya dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia. Lebih spesial lagi, orang tuanya. Soekarno adalah Presiden Republik Indonesia pertama dan tinggal di Istana Presiden. Pada umur 7 tahun, seperti anak-anak lain, Mega masuk sekolah dasar. Sekolah dasar hingga SMA diselesaikan di Perguruan Cikini, Jakarta. Pada usia 18 tahun, dia lulus SMA. Setelah lulus SMA, Mega kuliah di Fakultas Pertanian Unpad, Bandung. Di sini tidak bertahan lama, sekitar setahun antara tahun 1965 hingga 1967, karena situasi politik nasional saat itu sedang memanas. Pada tahun 1967 adalah masa terakhir kepresiden ayahnya. 3 tahun tidak aktif kuliah, bukan berarti dia berdiam diri. Dia tetap aktif di organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau disebut GMNI. Setelah kondisi politik agak normal, Mega kembali masuk kuliah di Fakultas Psikologi UI, tetapi tidak sampai tuntas. Pada tahun-tahun ini adalah tahun duka keluarga besar Soekarno. Tahun 1970, ayahnya meninggal dunia saat Mega berusia 23 tahun. Mega bisa dibilang sebagai titisan ayahnya, menindaklanjuti perjuangan ayahnya. Saat aktif di GMNI, dia terjun ke partai politik. Pada usia 39 tahun, ia menjadi pengurus PDI Jakarta Pusat tahun 1986. Setahun kemudian, dia menjadi anggota DPR RI tahun 1987 hingga 1992. Karir politiknya semakin kuat setelah setahun kemudian. Dalam Kongres PDI, 22 Desember 1993, dia terpilih menjadi Ketua Umum PDI 1993 hingga 1998. Semasa kepemimpinannya, banyak penekanan dari penguasa Presiden Soeharto. PDI sempat terpecah belah dengan kepemimpinan Mega dan Soejardi. Puncaknya, bentrok fisik perubatan kantor PDI di Jalan Diponegoro yang berujung peristiwa 27 Juli 1996 kelabu yang memicu kerusuhan di Jakarta. Sehubungan ada kedua pimpinan PDI kelompok Mega melakukan Kongres PDI sekaligus mengganti nama PDI menjadi PDI Perjuangan
di tahun 1998 dan menjadi Ketua Umum PDIP tahun 1998 hingga 2000. Sejak itu, Mega menjadi Ketua Umum PDIP berturut-turut untuk periode 2000 hingga 2005, 2005 hingga 2010, 2010 hingga 2015, dan 2015 hingga 2020. Pada pemilu 1999, awal era reformasi, PDIP memenangkan pemilu. Meski pemenang pemilu, Mega dalam pemilihan presiden lewat MPR kalah suara oleh Abdurrahman Wahid. Presiden Abdurrahman Wahid hanya bertahan dari 1999 hingga 2001. Mega yang waktu itu sebagai Wapres menggantikannya menjadi presiden periode 2001 hingga 2004. Pada pilpres berikutnya, tahun 2004 dan 2009, dalam situs laman KPU, Mega maju kembali menjadi calon presiden tapi belum berhasil. Mega tidak putus asa. Dia tetap berjuang lewat partainya dan perwakilannya di DPR sebagai oposisi pemerintah. Pada pemilu 2014, Mega berjuang kembali. Kali ini dengan mencalonkan kader Partai PDIP Joko Widodo sebagai Capres 2014. Hasil kerja kerasnya menuai hasil. Capresnya terpilih sebagai Presiden masa bakti 2014 hingga 2019. Sukses mengantarkan kadernya bukan berarti tinggal diam. Mega tetap berjuang mengawal pemerintah bersama PDI Perjuangan. Mega mengajak, mari berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Begitu tagline PDI Perjuangan saat berkuasa ini. Sukses mengantarkan kadernya bukan berarti tinggal diam. Mega tetap berjuang mengawal pemerintah bersama PDI Perjuangan. Mega mengajak, mari berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Begitu tagline PDI Perjuangan yang berkuasa saat ini.